Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dalam renungan harian Vincentian Minggu Paskah ke-7. Kita baru saja merayakan Yesus naik ke surga, dan kita menyongsong hari raya Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kenaikan Tuhan ke surga, Yesus perlu meneguhkan kita para murid-Nya. Dan peneguhan Yesus itu adalah doanya yang sungguh-sungguh kepada Bapa. Saudara-saudari, kita juga merasa seringkali damai kalau banyak orang itu mendoakan kita. Kita merasa kita tidak sendiri. Apalagi kalau yang mendoakan kita itu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus selalu mendoakan kita. Apa isi doa Tuhan Yesus? Begitu indah. Di antara sekian banyak doa-doa yang Dia panjatkan kepada Bapa, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku." Betapa indah ya doa Yesus ini. Doa yang seringkali memang dibacakan sekitar ibadat arwah. Tetapi saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa Yesus ingin supaya kita selalu ada bersama-sama dengan Dia, bukan hanya saat ajal atau kematian kita, tetapi setiap saat. Tuhan Yesus mau supaya Ia senantiasa ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus mau supaya kita selalu berada bersama-sama dengan Dia. Dan untuk ini, Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan kita. Tuhan Yesus mendoakan kita kepada Bapa. Bersama itu untuk apa? Bersama itu untuk saling mengasihi. Yesus menegaskan kepada kita lewat doanya, "Bapa, Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku." Oleh kasih Bapa itu, kita juga didoakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau dan aku, supaya dunia percaya Engkau mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang selalu dipelihara dan dijaga dalam gereja Katolik, kesatuan kita. Dan kita senantiasa juga diingatkan untuk terus merangkul dalam gerakan-gerakan ekumene, pertama-tama orang-orang yang seiman dengan kita, gereja-gereja lain yang pernah terpisah dari kita. Bagaimana kita merangkul mereka? Bukan dengan memaksakan ajaran kita, tapi seperti Tuhan Yesus, yaitu dengan merangkul dan mengasihi mereka.
Banyak hal, saudara-saudari, dapat kita lakukan dalam gerakan ekumene. Kiranya bukan terutama dalam seminar-seminar mengenai pengajaran yang tidak jarang akhirnya menimbulkan konflik, tetapi dengan menyadari kita ini berasal dari gereja yang satu. Gereja yang seperti Tuhan Yesus, karena itu gereja juga disebut tubuh mistik Kristus. Gereja yang seperti Tuhan Yesus diutus. Kita mempunyai misi yang sama untuk membangun dunia baru. Dan dunia baru di mana orang saling memperhatikan dan mengasihi, itu hanya mungkin terwujud kalau orang-orang Kristiani sendiri menunjukkan bahwa kita ini saling mengasihi. Karena itu, saudara-saudari, dalam mengingat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga supaya dia dapat hadir ya, secara universal. Tuhan Yesus yang belum naik ke surga, kehadirannya terbatas secara manusiawi dalam ruang dan waktu tertentu. Tuhan Yesus naik ke surga dan dijanjikan dia akan kembali supaya ia dapat menyertai kita, siapapun kita ini, dan dimanapun kita berada. Kita diajak untuk melihat dalam saudara-saudari kita yang seiman itu kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Mungkin kadang-kadang mereka sendiri belum menyadari, belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Dan karena itu sikap-sikap mereka itu belum sungguh-sungguh sikap penuh kasih. Tapi kita tidak boleh membalas mereka ya, dengan persaingan, dengan kebencian, tapi tetap dengan kasih. Supaya apa? Supaya pertama, kita sendiri sadar bahwa yang menggerakkan kita itu bukan roh kita, tapi Roh Kudus. Yang mendorong kita itu bukan kehendak kita, tapi Tuhan Yesus sendiri. Tandanya apa? Tandanya kita tidak reaktif terhadap reaksi sesama kita manusia. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu hidup dan bergerak bukan berdasarkan keinginan kita sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, kalau itu kita lakukan, ya, menyapa, tetap mengasihi saudara-saudari kita, ya, banyak juga orang Katolik yang belum sungguh hidup, belum sungguh aktif, ya. Kita tidak usah sakit hati kalau mereka kadang-kadang menolak kita. Kita tetap merangkul dan mengasihi mereka. Sekali lagi, supaya kehadiran Kristus, kehadiran Roh Kudus itu sungguh nyata dalam diri kita dan dalam diri mereka. Dunia yang penuh konflik dan persaingan ini, kita memberi kesaksian bahwa iman kita kepada Yesus yang bangkit dan hidup itu benar-benar tetap hidup di dunia ini dan memberi harapan baru kepada dunia ini, harapan akan langit dan bumi yang baru. Selamat Paskah, selamat menghayati iman kita akan kebangkitan dan kehidupan Tuhan. Bukan hanya dulu, tapi hari ini, sekarang. Bukan hanya di luar sana, tapi dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan mau hadir lewat kehadiran kita. Tuhan mau merangkul dan mengasihi dunia lewat rangkulan dan kasih kita. Aku